Action! Minasan konnichiwa, Pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang visa Tokutegi no Nigo ya. Nah, kenapa sih di sini gue ngebahas tentang visa Tokutegi no Nigo? Karena kan baru keluarnya Tokutegi no Ichigo ini tahun 2019 April ya, baru-baru waktu gue baru nyampe di Jepang itu baru juga aturan visa Tokutegi no Ichigo ini. Nah, pertanyaan ini pembahasan ini muncul karena dari pertanyaan teman-teman juga ya, karena mungkin banyak teman-teman yang nanya kayak gini. Bang, gimana sih kalau seandainya kita udah habis visa Tokutegi no Ichigo, pengen lanjut kerja di Jepang, itu caranya gimana? Seperti itu ya. Nah, mungkin juga pertanyaan ini muncul dari teman-teman yang sangat bersemangat sekali ya, pengen bekerja di Jepang dalam waktu yang sangat lama ya. Nah, jadi makanya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, sebenarnya untuk visa Tokutegi no Ichigo ini kan terdiri dari 14 bidang, dan untuk masa tinggalnya sendiri itu cuma 5 tahun ya. Jadi setelah 5 tahun itu selanjutnya gimana gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk visa Tokutegi no Nigo ini, visa Tokutegi no ini ada visa Tokutegi no Ichigo dan visa Tokutegi no Nigo. Nah, visa Tokutegi no Nigo ini adalah lanjutan dari visa Tokutegi no Ichigo ya. Nah, tetapi sayangnya untuk visa Tokutegi no Nigo ini baru hanya tersedia dalam 2 bidang aja, yaitu bidang Tobi sama bidang perkapalan ya. Beda dengan visa Tokutegi no Ichigo yang itu ada 14 bidang, dan 14 bidangnya itu sangat banyak sekali. Nah, sebenarnya untuk aturan Tokutegi no ini sendiri kan sebenarnya karena walaupun baru berjalan 3 tahun ya, sampai sekarang udah hampir masuk 4 tahun, sebenarnya masih banyak revisi-revisi dan perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jepang ya khususnya. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang mungkin baru berencana ya dari Indonesia terus pengen ke Jepang dengan visa Tokutegi no Ichigo, itu nggak perlu khawatir ya, karena visa Tokutegi no Ichigo itu jangka waktunya 5 tahun ya, dan dalam waktu jangka 5 tahun itu akan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Contohnya aja ini Tokutegi no baru jalan 3 tahun ya, baru hampir masuk 4 tahun ya, itu aturannya sudah banyak sekali ya perubahan yang memudahkan teman-teman untuk menggunakan visa Tokutegi no, atau untuk teman-teman yang pengen datang dengan menggunakan visa Tokutegi no gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir akan hal itu. Nah, terus bagaimana sih dengan teman-teman yang mungkin datang dengan menggunakan visa Tokutegi no dari tahun 2019? Nah, itu kan mungkin habisnya sekitar tahun 2024 ya kalau kita hitung 5 tahun. Bagaimana sih kalau seandainya mungkin teman-teman itu pengen lanjut lagi kerja Jepang, tapi untuk ujian Tokutegi no Nigo-nya belum tersedia. Nah, ini sebenarnya ada banyak kemungkinan ya, bisa jadi mungkin sebentar lagi masih ada 2 tahun lagi ya, 2023 sama 2024 ya, masih ada 2 tahun lagi, itu nggak tertutup kemungkinan untuk ujian-ujian lainnya akan ditambah. Atau mungkin juga ada solusi lainnya dari pemerintah atau TSK teman-teman, ataukah itu mengubah ke visa Tokutei Katsudo atau mengubah ke visa yang lain, itu mungkin aja ya ada solusi seperti itu ya. Dan dari sepengetahuan gue ya, untuk orang yang memegang visa Tokutegi no Nigo itu baru 1 orang ya, yaitu orang Cina yang bekerja di pembuatan kapal. Dan dari situ gue juga baru tahu ya, ternyata visa Tokutegi no Nigo itu nggak harus menyelesaikan visa Tokutegi no Ichigo dulu untuk menjadi visa Tokutegi no Nigo. Teman-teman ternyata juga bisa loncat ya dari Tokutegi no Ichi ke Nigo kalau teman-teman seandainya itu lulus ujiannya ya. Dan dari informasi yang gue dapat kayaknya sih untuk ujian visa Tokutegi no Nigo itu sangat sulit sekali ya. Jadi selama teman-teman menunggu aturan terbaru tentang visa Tokutegi no Nigo ini keluar untuk perluasan bidang-bidang yang lain, sebaiknya teman-teman itu fokus ke bidang yang teman-teman pekerjakan sekarang, fokus belajar bahasa terus skill lainnya, karena karena untuk ujian Tokutegi no Nigo itu akan sangat sulit sekali menurut gue seperti itu. Dan kalau seandainya Tokutegi no Nigo untuk bidang restoran atau hotel itu pun ada, gue pun pasti akan mengambilnya ya. Maka dari itu di sini kita sebaiknya mempersiapkan dulu ya skill-skill kita, khususnya skill bahasa ya, karena kan ujiannya pasti menggunakan bahasa Jepang dan itu sangat sulit sekali ya, dengan mungkin juga skill kosakatanya juga akan sangat tinggi sekali seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan ya buat teman-teman yang mungkin pengen tinggal lebih lama di Jepang, yang sangat bersemangat sekali lamar Jepang. Sekarang saran gue jalani aja dulu, tingkatkan skill teman-teman, skill bahasa, skill keterampilan teman-teman, sampai nanti aturan terbaru keluar lagi seperti itu ya. Nah, jadi sekian informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.